السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على النبي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jum'ah, semoga Allah memberikan rahmatnya dan petunjuknya kepada kita di dalam menjalani kehidupan kita ini, mendapatkan pertolongan darinya karena menjalankan ketaatan kepadanya. Karena tidaklah dari kita yang menjalankan agama Islam ini, agama yang mulia ini, kecuali selalu berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertolongan itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus diperjuangkan bagi siapa yang mengharapkannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada siapa yang beriman untuk menolong agamanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, menolong Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian dan menetapkan telapak kaki kalian. Ayat ini tidak menunjukkan Allah butuh kepada kita, tidak menunjukkan Allah butuh kepada peribadatan hamba kepadanya. Akan tetapi justru ayat ini menunjukkan kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghaniyun wa antumul fuqara. Allah lah yang maha kaya, tidak butuh, dan kalianlah yang fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga semakna dengan apa yang Allah firmankan, man amila salihan falinafsih. Siapa yang beramal saleh, maka sesungguhnya amal saleh itu merupakan milik dia sendiri, yaitu dia perlakukan, dia jalankan untuk kebaikan dirinya sendiri. Maka ayat ini juga menunjukkan apabila kita ingin mulia dengan dinul Islam, maka kita harus dulu beramal menolong agama Allah. Menolong agama Allah maknanya menjalankan ketaatan kepadanya dengan keyakinan yang benar, akidah sahihah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Oleh karena itulah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk Islam ini secara kafah,
sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, yakni dalam setiap sendi kehidupan kita. Kita harus mengerjakannya sesuai dengan Islam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatunya tentang kehidupan kita ini. Bahkan perkara yang paling kecil pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Seorang Yahudi atau orang-orang Yahudi melecehkan sahabat, hendak merendahkan agama Islam ini dengan mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabimu itu kenapa kok mengajarkan segala sesuatu, sampai cebok saja dia urusin. Nah, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjawab hinaan dan celaan dari Yahudi tersebut. Dijawab dengan kebanggaan. Berkatalah para sahabat, ajal, iya. Maka kebanggaan kepada syariat ini harus muncul di dada kita, dan tidak mungkin muncul kecuali berdasarkan ilmu dari kitabullah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senada dengan permintaan atau semakna dengan apa yang Allah firmankan dalam surah Muhammad, in tansurullah yansurkum, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ibnu Abbas mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, uallimukum ya ghulam, uallimukum kalimatin, wahai anakku, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah pasti akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, maka engkau mendapati Allah berada di hadapanmu. Makna ihfazillah yahfazka bukan berarti Allah butuh kepada penjagaan kita. Sekali lagi, kitalah yang butuh dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mana ihfazillah maknanya adalah jagalah semua syariat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sendi kehidupan kita. Maka siapa yang mengerjakannya, Allah akan menjaganya dan Allah akan di hadapannya, yakni membimbingnya. Seluruh langkahnya akan berjalan sesuai dengan sunnah atau manhaj dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk duduk di majelis ilmu yang di situ dibacakan, diajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak mungkin setiap individu atau setiap orang yang ingin mengamalkan atau menolong agama Allah kecuali dia harus mengetahui apa yang harus dia kerjakan untuk menolong agama Allah ini, untuk menegakkan agama Allah ini di atas muka bumi, dan dia berjalan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dikerjakannya karena semuanya itu harus berada di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah telah dicontohkan dalam hadis Ibnu Abbas tersebut radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan, mentalkin anak-anaknya, siapapun yang merupakan masih muda atau masih baru dalam beragama ini, atau mereka yang kurang ilmunya dalam beragama ini, untuk selalu diajarkan tentang agama ini. Lihatlah apa yang diucapkan Nabi, ya ghulam u'allimuka kalimatin, wahai anakku, maukah engkau ajarkan beberapa kalimat. Kalimat tentang apa? Tentang agama ini, tentang agama dia, bagaimana dia harus menjalaninya. Bukan terus membiarkan anak-anak kita bebas tanpa aturan. Oleh karena itulah wajib bagi kita sebagai generasi yang tua untuk mengajarkan, mengarahkan anak-anak kita, terutama di dalam zaman yang penuh dengan fitnah ini, penuh dengan godaan dari syaitan. Syaitan ini telah mengajak manusia ke dalam jalan sesatan yang banyak mereka saling tolong menolong di dalam membawa masyarakat ini ke dalam jalan yang menyelisih Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan mereka berbaju dengan pakaian kaum muslimin, berbicara dengan lisan kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan akan adanya du'atun 'ala abwabi jahannam, para dai yang berada di tepi-tepi neraka jahannam yang mengajak manusia, man ajabuhum qadhafu fiha, yang mana apabila manusia memenuhi seruan mereka, maka mereka akan melemparkan orang-orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Mereka berkalam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, sifhum lana, sebutkan sifat mereka wa Rasulullah. Hum min jildatina, mereka seperti kulitnya seperti kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan lisan kita, yaitu dengan lisan kaum muslimin, bahkan mengatasnamakan Islam, bahkan mereka mengatakan kamilah Islam yang benar. Oleh karena itulah banyak manusia yang tertipu. Maka wajib bagi kita mengikuti pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengarahkan anak-anak kita ke dalam agama yang kafah ini, agama Islam secara kafah, agar mereka mengenal agamanya dan tidak lupa kepada agamanya. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara cara atau petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita agar Islam ini jaya di muka bumi, agar Islam ini mulia di muka bumi, dengan menyebutkan sifat umat terbaik yang ada, yang pernah atau yang Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan di tengah umat manusia, dengan pujiannya kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian, kata kalian, khitab ini pertama kali ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah manusia. Apa sifatnya? Kenapa para sahabat dipuji sebagai umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menganjurkan yang ma'ruf dan mencegah dari segala macam kemungkaran. Ayat ini juga digunakan oleh para ulama untuk menyarankan siapapun yang ingin agamanya kuat, maka dia harus memahami dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengamalkan agama Islam ini dengan pengamalan yang sama seperti yang telah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Terlebih Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka ahli kitab itu mau beriman seperti keimanan kalian, kalian di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Maka siapa yang ingin mendapatkan hidayah yang hakiki, maka harus mengikuti perjalanan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana juga Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima yasluhu bihi awwaluha. Tidak akan bisa baik akhir dari umat ini kecuali dengan perkara yang menjadikan umat awal dari umat ini menjadi baik. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengajarkan kepada anak-anak kita, diri kita, untuk berlomba mencari ilmu yang datang dari Allah Rasulnya dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian mendakwahkannya kepada keluarga, tetangga dan masyarakat yang ada di sekitar kita, tentu berdasarkan ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk mengatakan dakwahnya berdasarkan ilmu.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku ajak kalian kepada jalan Allah ala basiratin, berdasarkan basirah, yaitu ilmu. Ana wa man ittaba'an, jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Maka seyogyanya bagi siapa yang menisbahkan dirinya kepada Islam, kepada salaf, kepada ahlus sunnah, agar dia tidak malas, tidak bosan di dalam menuntut ilmu daripada yang merupakan sesuai pemahaman salaful ummah yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam kitab maupun di dalam sunnahnya. Maka di akhir khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjaga kita, keluarga, masyarakat, agar tetap selalu di atas siratal mustaqim dan tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المبتدعة والمشركين. اللهم أصلح بلاد المسلمين. اللهم أصلح بلدتنا إندونيسيا هذه واجعلها بلدة طيبة مطمئنة. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح مجتمعاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.